Halo guys, balik lagi di channel YouTube-nya Gria Balaraja. Sekarang saya sedang berada di perumahan Gria Balaraja. Seperti apa perumahan di sini? Nanti kita bisa tanya-tanya marketingnya guys. Kebetulan saat ini sudah ada marketing Gria Balaraja yang bisa kita tanya-tanya seperti apa perumahan di sini dan juga seperti apa promonya. Ya, dengan Mas siapa nih? Saya dengan Ari, Pak. Oh, Mas Ari. Ya. Oke, nanti saya mau tanya-tanya nih tentang perumahan Gria Balaraja. Seperti apa promonya saat ini, berapa harganya, dan masuknya ini di daerah mana nih? Kalau boleh tahu nih di daerah mana nih Mas Ari ini? Ini kebetulan kita masuknya ke dua desa. Desa yang pertama Desa Perahu sama Desa Kubang, Kabupaten Tangerang, Balaraja Barat. Di Balaraja Barat ya? Iya. Berarti ini masuknya di Kabupaten Tangerang Mas Iya. Ari ya? Kalau kita lihat dari sana nih perumahannya nih dekat pinggir jalan raya ya? Iya, betul. Kebetulan kita aksesnya pinggir jalan raya, jadi masuk gak terlalu jauh dari jalan raya. Ya, Oke. cukup strategis sih untuk lokasinya Bapak Ibu ya. Cukup strategis ya. Oke guys, ini di belakang kami ini ada rumah contoh yang nanti kita bisa tanya-tanya banyak sama Mas Ari. Nah ini rumah contohnya Mas Ari Iya, ya? betul. Ini rumah contoh kita yang Bisa dijelaskan Mas Ari? boleh. Nah, ini penjelasannya sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu rumah contoh kita yang udah siap dilihat sama Bapak Ibu dari mulai depan sampai ke dapur. Nanti kita akan cek bagian dalamnya secara detail. Nah, kebetulan ini bagian muka ini kita lebarnya 6 ya Bapak Ibu ya. Oh lebar ini 6 meter Lebarnya ya? 6 meter. Panjangnya kita 10 meter. Panjangnya 10 meter guys. Ini jadi lebar total rumah ini adalah 6 meter dan panjangnya 10 meter. Berarti total keseluruhan tanahnya 60 meter Mas Ari ya? 60 meter persegi. Ini masuknya rumah subsidi atau komersil nih? Nah, ini kita masuknya rumah subsidi. Guys, rumah subsidi seperti ini bisa kalian lihat. Ini lihat guys, ini sih sepertinya rumah subsidi dengan kualitas mewah nih guys. Ya, bisa kalian lihat. Nah, Mas Ari saya mau tanya, apakah ini halamannya memang sudah tersedia carport seperti ini atau belum? Nah, ini kebetulan kan itu bucol ya. Jadi kalau untuk real unitnya kebetulan kita belum seperti ini nih. Nah, kita masih kondisinya masih seperti ini nih, Bapak Ibu nih. Nah, masih bentuk tanah seperti ini, taman seperti ini. Nah, kalau realnya seperti itu ya. Nah, ini kan karena rucon kita sudah bangun sendiri nih. Jadi kita floor sendiri, tapi nanti Bapak Ibu juga bisa lakukan hal seperti yang sama seperti yang kita lakukan buat rucon. Oh, jadi gini guys, ini adalah karena rumah contoh, jadi konsepnya adalah garasi sudah disiapkan, carportnya seperti ini, karena ini adalah rumah contoh. Tetapi di real unit yang dijual, garasi ini atau carport ini belum ada guys, hanya disediakan space tanahnya saja di depan. Kalau misalnya mau di renov seperti ini, dengan garasi yang bisa masuk satu mobil, tentunya bisa langsung ya Bisa, Mas Ari ya? bisa, Pak. Bisa langsung. Bisa masuk ke dalam Mas Ari? Boleh, silakan Pak. Mas Ari, ini memang gentengnya seperti ini dapatnya? Iya. Nah, oh ya, jadi kita perlu jelaskan sedikit ya Bapak Ibu buat spek rumah bagian depan kita ini. Nah, ini gentengnya beton ya. Genteng beton ya Iya, berarti ya? genteng Oke, beton. genteng beton. Nah, terus yang kedua perlu kita revisi ya. Ini kan double dinding ya. Nah, kalau rucon kita double dinding. Nah, cuma nanti real unitnya kita single ya Bapak Ibu ya. Single dinding. Ya, jadi single dinding nih. Nah, di Karena sini kan memang- double ya. Karena memang ya banyak sih, kita juga tahu kalau rumah subsidi itu masih banyak yang single dinding. Ya. Jadi karena ini adalah rumah contoh, jadi konsepnya dia double dinding. Iya. Padahal real unitnya Real single unitnya dinding. single dinding. Nah kalau untuk listriknya berapa Listriknya kWh nih? kita 1300. 1300. Ya, dan sudah token ya. Pakai token ya? Ya, pakai token. Bisa lihat ke dalam Mas Ari? Boleh, mari kita lihat secara detail bagian dalamnya, ruang tamu, kamar utama, kamar anak, kamar mandi. Nah, ini ruang tamunya ya. Nah, ini ruang tamu rucon kita yang nanti bisa Bapak Ibu gambarkan bahwa real unitnya kurang lebih seperti ini. Seperti ini ya? Ya, Nah ini kalau saya lihat nih, ke bawah aja. Kalau saya lihat nih keramiknya ukuran 30 kali 30 dan keramiknya bermotif nih. Iya, Seperti betul. ini ya Mas Ari ya? Iya, seperti ini. Nah karena banyak masih yang saya lihat rumah subsidi itu keramiknya keramik putih polos, tapi ini keramik bermotif ya? Iya. Wah ini sih keren nih. Bisa kita lihat kamar-kamarnya? Boleh. Nah, ini kamarnya kita ada dua ya, standar rumah tipe 3060. Nah, untuk yang ini kamar anak ya, atau kamar nomor 2. Nah, ini Ukurannya gimana Mas Ari? Nah, untuk ukurannya 2,1 kali 3. Berarti lebar 3,
atau panjang 3? Panjangnya 2,1, Oh, lebarnya 3. panjang 2,1 meter, Iya. lebar 3 meter. Iya. Nah, ini kamar utama. ya. Pastinya kamar utama lebih besar. Lebih besar kamar utama. Ini kamar Oke. utama kita ini ukurannya 3x3. Panjang 3, lebar 3 ya. Oke, mantap nih. Terus sebelah sana kita punya kamar mandi. Kamar mandi di sini ya. Nah, ini kamar mandi kita. Nah, cuman nanti real unitnya agak berbeda ya, karena kan yang di sini nih karena kucing kita pakainya kloset duduk. Wah, nanti kloset jongkok ya. Unitnya iya, klosetnya kloset jongkok. Oke, tapi di dinding kamar mandi sudah dilapisi juga dengan keramik ya. Sudah. Oke, boleh lihat lahan belakangnya? Nah, ini lahan belakang bagian dapur. Nah, ini nanti yang bapak ibu dapat. Nah, untuk di sebelah sini nanti ibu ada dapur kotor ya, dapat wastafel sama tempat kompor. Oh, jadi di bagian sini sudah dibangun di real unitnya ada wastafelnya ya? Iya, sudah ada Oke, wastafelnya. bisa difungsikan sebagai dapur kotor ya? di Iya. sini ya? Dan Nah, itu free ya. kita Oke, kasih ya. oke, sip. Nah, kalau untuk pembatasan sampai mana nih Mas Ari, pembatas lahan belakang? Oke Mas Ari, jadi dari batas tembok habis itu ini Ya. adalah batas Berarti- tanah belakang. Iya. Kurang lebih sih sekitar 1 meter Lebih kurang ya. sekitar 800 Meter ya? Iya, 800 cm. 800 cm, sorry, ya, oke. Lebih dari 1 meter. Nah, berarti jarak ke sini ini pembatasnya, ini bisa kalian lihat guys, ini adalah pembatasnya nih. Ini pembatasnya. Berarti kalau kita lihat pembatas tanah ini dari tembok sini ke pembatas tanah di sini, ini jaraknya kurang lebih sekitar 1,3. 1,3 meter ya? Ya. 1,5 meter lah, hampir lah guys. Ini sih untuk dapur ya, lumayan luas lah space ini. Jadi memang dimanapun proyek rumah subsidi, bagian area dapur atau tanah lebih di belakang itu belum ditutup guys, atau belum dibikin menjadi dapur. Nah itu nanti biasanya konsumen atau pembeli yang akan bangun dapurnya sendiri. Seperti itu Mas Ari ya? Iya, betul. Nah untuk air nih, air bagaimana nih Mas Ari Nah, di sini? untuk air, Apakah masuk PDAM atau seperti apa? untuk air kita masih nanti menggunakan sumur bor. Sumur bor ya? Ya, dan itu sudah kita sediakan. Oh berarti air itu sudah dibor oleh developer Ya. dan mesinnya juga sudah dikasih. disiapkan. Ya. Wah lebih enak lagi. Berarti apabila konsumen yang sudah beli rumah ini bisa langsung serah terima karena airnya sudah ada ya? Iya, betul. Oke. Ada lagi yang bisa Mas Hari tambahkan? Nah, tapi nanti tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan bekerja sama dengan PDAM setempat Oh, untuk kita next. sediakan air. Jadi nanti Bapak Ibu punya 2 sumber air. Yang pertama dari PDAM, terus yang keduanya dari sumur bor yang sudah kita berikan free secara gratis kepada Bapak Ibu yang melakukan akad di tempat kita. Rasanya sih logis Mas Hari karena memang bukan saja di perumahan guys ya, tapi memang PDAM ini sudah menjangkau ke seluruh area pemukiman warga sebagai suplai air bersihnya. Jadi memang yang tadi disampaikan oleh Mas Hari mungkin memang sangat logis dan tidak menutup kemungkinan bila nanti di proyek perumahan ini Gria Balaraja akan juga terkoneksi atau bisa juga masuk PDAM sebagai suplai air bersihnya. Seperti itu Mas Hari ya? Iya, betul Pak. Oke, ada yang bisa Mas Hari jelaskan lagi? Nah, mungkin tambahannya ceiling ya Bapak Ibu ya, atau jarak dari bangunan dasar ke Dari lantai ya? plafon ya, dari Jarak dari lantai ke ini plafon. kurang lebih sekitar 3 meter. Sekitar 3 meter ya. Tapi ini juga cukup ini sih apa namanya? Ini cukup lapang karena biasanya yang kita lihat masih ada lagi ceiling yang biasanya lebih rendah guys. Nah kalau ceiling yang seperti ini cukup standar karena ukurannya 3 meteran. Ini terkesan rumah jadi lapang dan juga untuk ventilasi pertukaran udaranya akan lebih baik lagi. Oke guys, rasanya cukup untuk informasi sementara ini tentang perumahan Gria Balaraja. Mas Hari sekarang tadi sudah menjelaskan tentang unit rumahnya. Promanya seperti apa Mas Hari? Untuk beli rumah di sini nih, kalau ada yang berminat kawan-kawan kita nih. Nah, boleh. Nah, jadi sedikit kita sampaikan informasinya yang menarik ya Bapak Ibu. Jadi saran dari saya adalah sebagai salah satu marketing Gria Balaraja, kalau Bapak Ibu ingin berminat memiliki rumah di daerah kami, lakukan segera kunjungan, survei lokasi, lihat unit realnya, lakukan booking fee, lalu lakukan DP secepatnya karena untuk saat ini
program DP 1% kita ini cukup terbatas ya, artinya terbatas itu unitnya ya, karena setiap unit itu pasti kita laku keras. Jadi kita sarankan Bapak Ibu cepat lakukan survei ke lokasi kita karena lokasinya cukup strategis dan mudah dijangkau. Nah begini Mas Arif, kalau misalnya ada kawan kita nih yang mungkin setelah menonton konten video ini mereka berminat ingin segera datang ke sini, survei ke sini, apakah di hari Sabtu Minggu marketing buka? Kita Sabtu Minggu tetap buka. Sabtu Minggu ya, tetap buka. Sabtu Minggu tetap buka. Kita mulai operasional tuh jam 9 sampai jam 5 gitu. Tapi tidak ada kemungkinan di atas jam itu kita masih bisa menerima Bapak Ibu jika ingin melakukan kehadiran ke sini. Berarti bila ada konsumen yang ingin appointment nih untuk survei di atas jam 5 pun masih boleh ya? Masih boleh. Bisa ya? Iya. Nah, tadi pertanyaannya adalah ketika ada yang berminat nih untuk membeli rumah di sini, step awal atau langkah awal apa yang harus konsumen lakukan? Yang pertama melakukan booking fee. Booking fee. Ya, booking fee itu sekitar 1 juta. Oke. Setelah itu, setelah Bapak Ibu setelah membayar booking fee, lalu 1 minggu kemudian Bapak melakukan pembayaran DP 1%. Nah kebetulan harga kita saat ini sudah ada kenaikan nih. Yang tadinya kita opening harganya 160, sekarang sudah di angka 181 Bapak Ibu. Nah jadi harganya naiknya cukup bagus nih kalau buat Bapak tempat tinggal atau investasi boleh. Jadi harganya sekarang sudah di angka 181, artinya DP-nya 1% sekitar 1.810.000. Nah oke Mas Arif, berarti tadi stepnya adalah konsumen yang berminat dia harus membayar booking 1 juta. Iya. Pasti fungsinya adalah untuk memilih unit ya. Memilih unit. Kemudian setelah booking, kira-kira jarak berapa lama dia harus bayar yang 1% DP-nya itu? 1 minggu. Oh 1 minggu. Oke guys, di note berarti booking pertama adalah 1 juta untuk pilih unit. Kemudian jarak waktu 1 minggu setelah booking kalian bisa membayar DP yang 1%. Kalau harga rumahnya 181 juta, berarti DP-nya sekitar 1.810 guys. Udah bisa punya rumah ini. Yeah. Nah, untuk all in-nya nih Mas Ari, biaya surat-surat dan kemudian pastinya kan ada biaya proses KPR. Yeah. Itu di total jadi berapa untuk bisa punya rumah seperti ini? All in kita di angka 19 juta Bapak Ibu. Murah banget guys, buat punya rumah seperti ini cuma sediakan uang 19 juta rupiah sampai serah terima kunci ya. Ya, sampai serah terima kunci di angka 19 juta. Murah banget guys, dimana lagi kalian mencari hunian. Tadi Mas Ari sudah sampaikan bahwa sampai serah terima kunci konsumen cukup menyiapkan uang 19 juta rupiah. Nah rumahnya seperti yang tadi guys, kita sudah lihat dari depan ke belakang dan bahkan sampai ke dalam ini. Lokasinya pun sangat strategis di pinggir jalan raya dan juga dekat dengan gerbang tol ya. Iya, gerbang tol Balaraja Barat. Balaraja Barat guys, dekat dengan gerbang tol Balaraja Barat. Dan fasilitasnya juga sudah lumayan, dekat dengan pasar utama, pasar Balaraja, pasar Sentiong. Lalu dekat juga dari rumah sakit RSUD Balaraja juga dekat. Jadi aksesnya udah lumayan bagus sih. Oke guys, rumah ini ternyata juga dekat dengan sarana-sarana atau fasilitas publik guys, seperti pasar, rumah sakit, sekolah, lengkap di sini sudah ada. Karena memang lingkungannya pun sudah hidup. Ya. Dan tadi Mas Adi juga sampaikan bahwa di area perumahan yang di belakang itu, yang memang bangunan unitnya ada di belakang sana, itu sudah ada yang huni guys. Ya. Gitu. Dengan sampai saat ini yang sudah jumlah akad berapa di sini Mas Adi? Untuk jumlah akad di angka 28 kakak. Sudah 28 unit akad guys di sini. Nah, terus yang sudah huni berapa banyak Mas Adi? Yang sudah huni saat ini sekitar 20. Sudah 20 unit dihuni guys. Mungkin dalam artian adalah sudah serah terima. Jadi mungkin masih ada yang renovasi, mungkin juga sudah selesai, sudah ada yang tempatin. Ya. Intinya adalah lokasi perumahan Gria Balaraja ini lingkungannya sudah hidup, sudah ada yang huni. Jadi bagi kalian guys yang sedang cari hunian mungkin buat tempat tinggal ataupun mungkin buat investasi, segera survei ke Gria Balaraja karena tadi Mas Ari sampaikan ada unit ready yang mana bisa langsung diproses cepat. Bila kalian membeli dengan cara KPR, proses banknya sudah selesai, sudah approve, sudah akad, kalian bisa langsung serah terima dan kalian bisa langsung huni. Oke guys, Mas Ari terima kasih banyak. Ya, rasanya informasinya sudah sangat cukup. Baik. Ya, mudah-mudahan pemasaran di Gria Balaraja ini bisa berkembang lagi semakin baik lagi. Amin. Oke guys, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa tolong bantu support channel YouTube Gria Balaraja dengan klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.